warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 se-Indonesia, dalam kesempatan ini perkenalkan nama saya Atika Zakiyatut Tahiyah Hilmi akan menyampaikan rangkaian video tentang kegiatan coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat, akan mengamati kegiatan coaching yang akan dipraktekkan oleh rekan-rekan saya, yaitu Bu Ella sebagai coach dan Bu Melia sebagai coaching. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik ini ada 3 rubrik penilaian, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Berikut rangkaian video coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Bu Ella. Gimana kabarnya Bu Atika? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Bu Ella kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga sehat Bu Atika. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, begini Bu. Saya tuh akan melakukan praktik coaching dengan rekan saya, Bu Mai. Ya. Di sini saya bermaksud mau minta bantuan Bu Atika untuk menjadi pengamat saya, Bu. Nanti Bu Atika itu memberi masukan saya, memberi motivasi saya sehingga saya tuh bisa mengembangkan kompetensi saya, Bu. Saya lebih ketiban sampur Ibu. Dapat kepercayaan dari Bu Ella, terima kasih atas kepercayaannya. Maaf sebelumnya, apakah Ibu sudah memahami alur dalam coaching? Ya, alhamdulillah Bu, kemarin saya belajar dengan Bu Kipti sebagai fasilitator dan Bu Baru serta rekan-rekan CGP yang lain itu. Dalam alur coaching itu ternyata ada yang dinamakan tirta. Tirta itu adalah ada tujuan yang pertama, lalu identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Betul sekali Bu, apa yang sudah dikatakan Bu Ella. Tirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Okay. Sedangkan untuk kompetensi inti coaching, apakah Ibu sudah menguasai juga? Alhamdulillah Bu, sepemahaman saya dalam inti coaching itu ada 3. Yang pertama yaitu kesadaran penuh. Yang kedua, kita diharapkan menjadi pendengar yang aktif. Yang terakhir itu di sini adalah kita diminta untuk memberikan pertanyaan berbobot. Betul begitu Bu? Betul Bu. Jadi yang paling penting itu nanti pertanyaan yang berbobot ya Bu. Dimana coach jangan sampai memberi pertanyaan yang melebar kemana-mana, supaya coach dapat memunculkan dan mendorong coaching untuk membuat rencana aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Seperti itu. Iya Bu. Di sini saya mengharapkan Bu Atika itu fokus di penilaian peran coach saya ya Bu ya. Ya, bagaimana nanti bentuk pertanyaan saya, bagaimana intonasi saya, lalu pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach itu nanti berbobot atau belum. Pokoknya difokuskan itu yang kompetensi intinya Bu dari coach itu Bu ya. Oke, siap Bu. Nanti sekiranya ada yang perlu menjadi perhatian akan saya catat, dan saya yakin Bu Ella sudah paham tentang coaching. Nih Bu. Berarti Bu Atika ini sanggup ya Bu ya? Saya tegaskan lagi, sanggup ya Bu ya? Sanggup dengan senang hati ya Bu. Ya. Kalau gitu kita sepakati kapan Bu? Jenengan ada waktu untuk saya Bu? Mumpung hari ini saya kosong, bagaimana kalau hari ini saja Bu? Oh iya Bu, nanti saya kalau gitu tak hubungi Bu Mai dulu. Semoga Bu Mai juga ada waktu, bisa kita praktekkan hari ini. Gitu ya Bu? Iya. Monggo Bu, untuk menghubungi Bu Mai dulu supaya kita bisa janjian untuk hari ini. Iya. Terima kasih ya Bu Atika. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Bu Ella.
Beliau adalah Bu Mai yang nantinya akan praktik kucing dengan saya, dan Bu Mai ini berperan sebagai kucing ya. Dan Bu Mai, perkenalkan, beliau adalah Atika yang akan mengamati kegiatan kucing kita pada hari ini. Di sini Bu Atika saya minta tolong untuk memberikan masukan dan motivasi dari kegiatan kucing kita ya, sehingga pada akhirnya nanti saya tuh bisa lebih mengembangkan kompetisi saya. Terima kasih Bu Atika. Bisa saya mulai Bu Atika? Monggo Bu. Oh ya Mai, kemarin Bu Ella sudah menginformasikan di kelas kamu bahwasanya pada minggu depan itu ada lomba pidato antar kelas ya. Saya amati kamu itu pantas untuk mewakili kelas kita. Aduh, gimana ya Bu? Saya nggak bisa ikut Bu. Yang lain saja lah Bu. Kenapa Mai kok nggak bisa ikut? Saya masih belum pede Bu. Mengapa kamu tidak percaya diri Mai? Jadi dulu waktu SD saya pernah ikut lomba pidato Bu, tapi gagal. Nah untuk kali ini saya tidak mau lagi karena saya takut akan gagal lagi. Jadi nggak bisa juara Bu. Nah Mai, Bella tanya dulu ya, apa sih kekuatan yang ada dalam diri kamu? Saya fasih dalam berbahasa Inggris Bu. Kelebihan yang lain Mai? Saya juga bisa merancang pidato informatif Bu. Oke Mai, itu sebenarnya kamu itu sudah punya kekuatan dalam diri kamu Mai. Kekuatan itu harus perlu diasah lagi, dan perlu dibangunlah rasa percaya diri kamu sehingga kamu itu tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu tanya, menurut kamu hal-hal apa saja yang penting dalam syarat pidato itu? Kalau setahu saya, syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato tersebut. Kemudian antara si pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar juga perlu terjalin hubungan yang harmonis sehingga dapat dipahami oleh pendengar Bu. Tepat sekali Mai. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah sekarang dari syarat-syarat yang sudah kamu sebutkan tadi, menurut pendapatmu apa sih yang belum kamu kuasai? Kalau dari keempat syarat tersebut, yang belum saya kuasai adalah memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato Bu, sehingga bisa membuat pendengarnya paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dalam berpidato Bu. Baik Mai, kalau begitu langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan rasa kepercayaan diri kamu dikaitkan dengan syarat pidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya yang bisa saya lakukan, saya perlu lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana bisa memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato Bu, sehingga nanti pesan dalam pidato yang saya sampaikan bisa diterima oleh pendengar. Jadi kalau bisa seperti itu saya merasa lebih percaya diri Bu. Gitu ya. Bagus Mai, sebenarnya tuh kamu bagus. Kembalikan percaya diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato yang baik dan bisa menginfusat audien, sehingga dengan pesan kamu yang kamu sampaikan itu pendengar itu paham. Ibu yakin kamu itu pasti bisa karena kamu itu punya kekuatan yang perlu diasah lagi ya. Di sini kamu itu jangan memprioritaskan menang atau kalahnya ya. Yang paling utama itu kamu bisa mengembalikan rasa percaya diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Oke deh Bu, kalau gitu saya siap mengikuti lomba. Tinggal
berangkat sekolah ini untuk mewakili kelas saya. Saya yakin saya pasti bisa. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Mai, semoga sukses untuk kamu ya Mai ya. Ya Bu. Demikian Bu Atika, praktik coaching yang saya lakukan pada hari ini. Saya mohon untuk Bu Atika bisa memberikan refleksi dalam kegiatan pada hari ini. Baik Bu Ella dan Bu Mei, kegiatan coaching hari ini telah selesai. Secara umum kegiatan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai tujuan, menyampaikan tujuan coaching itu sendiri. Untuk intonasinya suara sudah cukup baik, kemudian tujuan sudah jelas, bagus dalam pemaparannya. Terlihat saat wali kelas memberikan informasi tentang kegiatan lomba dan menunjuk siswa untuk mewakili lomba tersebut. Namun siswa itu kurang percaya diri sehingga ingin menyampaikan unek-uneknya kepada wali kelasnya. Yang kedua tentang identifikasi. Pertanyaan yang diberikan dapat membuat coach menggali kemampuan yang dia miliki sehingga dia bisa percaya diri untuk mengikuti lomba. Dibuktikan dengan pertanyaan yang diajukan oleh coach, yaitu kekuatan dan kelebihan yang dimiliki oleh coach. Dan yang ketiga, rencana aksi, memberikan pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan yang diberikan coach bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya, di antaranya dengan belajar dan kecakapan untuk menyampaikan isi pidato itu. Kemudian yang keempat tentang tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Komitmen yang akan dilakukan coach dapat mendukung untuk mengatasi masalah coach itu sendiri. Coach telah meyakinkan coach tentang kekuatan yang dimiliki sehingga coach siap mewakili kelasnya dalam lomba pidato. Selain itu, keistimewaan dari coaching kali ini, coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot dan terfokus sehingga coach bisa menemukan sendiri dari solusi permasalahan yang dihadapi. Selama ini yang kita ketahui itu kan coach itu memberikan solusi gitu. Tapi di sini coaching kali ini coach mendengarkan, hanya mendengarkan, kemudian hanya memandu, dan coach itu menemukan solusinya sendiri. Mulai dari rencana aksi sampai dengan tanggung jawab atau komitmen. Semua itu sudah terlihat pada praktek coaching kita kali ini. Kemudian semoga coaching yang jenengan miliki, kemampuan coaching yang jenengan miliki dapat dikembangkan lagi dan konsisten dalam melaksanakannya. Jika dilihat dari skala 1 sampai 4, coaching yang sudah Ibu praktekkan, saya kira dapat nilai 4 Ibu. Terima kasih. Sempurna. Alhamdulillah. Dapat dikembangkan lagi dan ditularkan dengan rekan yang lain. Seperti itu. Siap. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, atau kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.